Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan caraku 55. Kesalahan yang sering terjadi, murai batu sulit top performance untuk lomba. Memperoleh murai batu yang top performance ini perlu waktu dengan rawatan yang kita lakukan secara konsisten dan rutin. Yang pertama yang pengaruh yaitu sering di track dalam waktu jangka seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, bahkan seminggu sekali. Ini sangat pengaruh pada burung untuk kedepannya. Karena burung kebiasaan kita track, nanti di lomba beneran dia tidak mau jalan. Dan ini sangat pengaruh pada burung untuk lomba. Beda lagi untuk burung ruman ya. Kalau di track kelihatannya 1-2 burung atau 5 burung biasanya jalan, tetapi di lomba nanti ini pengaruh pada burung tersebut, baik mental maupun kejiwaan pada burung. Kalau melatih burung seharusnya memang harus dibawa ke lomba. Misalkan hanya ditaruh di pinggir saja untuk melatih mental, atau kalau sudah bunyi di lapangan baru dilombakan. Ini jauh lebih bagus ya teman-teman, karena ini mengaruhi pada tingkat faktor maupun tingkat burung ini agar burung mau ketemu lawan langsung spontan faktornya naik. Apalagi burung yang masih muda, kalau kita track keseringan karena kita sendiri keinginan untuk cepat mengetrek burung ini dan jadi gatal pengen ngetrek, akhirnya burung yang ada tambah tidak bagus dan burung ini jadi faktornya menurun. Yang kedua yaitu burung rawatan, memang kalau dari kecil menggunakan sangkar kotak. Kalau sudah kita biasakan dengan sangkar kotak, nanti menggunakan sangkar bulat dia juga akan berubah. Dia dengan sendirinya akan adaptasi lagi dengan burung dalam sangkar yang bulat. Karena sangkar kotak otomatis dari ruang geraknya untuk burung ini ya juga minim ya. Beda sangkar yang lebih besar atau bulat, otomatis dia akan seperti biasanya terlalu banyak gerak dan akhirnya napasnya jadi panjang seperti itu. Jadi saya sarankan kalau saran kotak, kalau kecil ya enggak masalah, tetapi setelah lepas throttle sebaiknya langsung menggunakan sangkar bulat. Kalau saya sendiri merawat itu sejak dia sudah nangkring atau sudah bisa istilahnya terbang sekitar 2 bulan atau 2,5 bulan sudah saya menggunakan sangkar bulat. Ini jauh lebih bagus untuk kedepannya nantinya pada burung tersebut. Yang ketiga, burung sering dimanjakan. Kita tahu burung itu terlalu jinak, dan jinak sering kita manjakan dengan pemberian jangkrik yang pakai tangan langsung diberikan sambil kita main-mainkan agar burung ini mau makan dengan tangan kita. Yang ada burung ini jadi jinak teman-teman. Jadi ini kebiasaan seperti ini kurang bagus juga bagi burung. Kalau kita teruskan, burung akan semakin jinak. Saya juga punya burung yang jinak, tetapi saya perlakukan seperti biasa. Sebenarnya di belakang saya ini ya juga agak jinak, tetapi kalau memberi pakan langsung saya masukkan aja di cepuk, kalau langsung dikerodong. Jadi tidak mengharapkan burung ini terlalu jinak. Justru malah yang semi-semi, kalau jinak sekedar jinak-jinak biasa itu enggak masalah. Tetapi kalau over jinak, ini juga masalah pada burung. Yang keempat, pemberian EF terlalu berlebih, tidak sesuai pada takaran burung tersebut. Maksudnya burung ini sudah settingannya segini tapi ditambahi terlalu melonjak, tetapi akhirnya malah jadi naik birahi maupun OP pada burung. Dan pada burung ini akhirnya nanti juga tidak untuk top performance ini juga agak sulit. Jadi kalau sudah ketemu settingannya ya cukup itu aja, disetting seperti itu harian seperti itu.
Jikalau nanti 3 bulan atau 4 bulan itu mengalami settingan yang berbeda, itu nggak masalah teman-teman. Jadi sesuaikan dengan settingan burung tersebut. Masteri burung terlalu dekat dengan burung hidup. Misalkan kita memberi mastering dengan burung hidup, labet, kenari, atau bahkan burung lainnya. Itu jaraknya terlalu dekat dengan burung murai batu. Bahkan saling melihat murai batunya. Ini kurang bagus untuk burung murai lomba. Cenderung burung ini akan emosi dan dia akan gacor, bahkan OP saat di rumah. Begitu nanti dibawa di lapangan, paling yang ada di bawah itu memang gacor keluar-keluar. Begitu di lapangan yang sesungguhnya, burung ini paling diam, loncat-loncat saja. Jadi ini sangat pengaruh untuk masteran. Ini pengalaman dari saya teman-teman. Jadi kalau memberi master burung hidup sebaiknya agak jauh, atau masteringnya itu dikerodong. Dikerodong untuk mastering burung kecilnya itu burung kenari apa burung apa, itu dikerodong, beri jarak sekitar minimal 5 meter. Atau bahkan beda ruangan malah jauh lebih bagus, karena dia mendengar tidak terlalu melengking keras, sehingga burung ini akan mudah emosi dan OP. Kalau emosi dan OP, gacor di rumah terlalu, yang ada nanti di lapangan ini tidak jalan teman-teman. Karena kebiasaan harian yang kita lakukan, ini pengaruh pada faktor burung murai batu. Yang keenam yaitu pengumbaran berlebih. Dalam arti pengumbaran berlebih di sini ya, kecuali ini burung yang belum jadi. Tapi kalau burung jadi, itu pengumbaran juga harus disesuaikan. Jadi burung disesuaikan dengan takaran umbaran tersebut. Jika berlebih, burung ini justru akan kecapean teman-teman. Kecapean yang ada dia nanti malah gembung maupun loncat-loncat saja. Karena pengumbaran yang begitu kita paksakan terlalu berlebih, ini untuk burung yang sudah settingannya pas, ini tidak tepat. Menurut saya kalau seminggu 1 kali atau 2 kali burung yang sudah jadi itu nggak masalah. Tetapi kecuali burung yang belum jadi, masih berkicau biasa, atau burung masih terlalu liar dan sebagainya, ini kita porsi untuk umbaran seminggu 5 kali gitu nggak masalah teman-teman. Jadi untuk burung yang sudah pas settingannya sebaiknya pengumbaran ini dibatasi. Yang ketujuh yaitu durasi penjemuran terlalu panjang. Durasi penjemuran terlalu panjang, misalkan dalam sehari itu dijemur 4 jam atau 3 jam. Ini dampaknya kurang bagus pada burung. Burung otomatis akan mudah kelelahan dehidrasi sehingga kekurangan cairan pada burung tersebut. Jadi kalau penjemuran ini ya maksimal itu 2 jam itu sudah maksimal teman-teman. Jangan berlebih. Apalagi kalau burung ya settingannya sudah pas, misalkan 1 jam ya penjemuran harus 1 jam, jangan terlalu berlebih. Untuk penjemuran bisa pagi, bisa maupun sore. Kalau siang sebaiknya jangan. Jadi faktor ini sangat pengaruh pada performa burung top performance. Kalau kita mencari top performance tapi rawatannya ini belum pas, dan setting pada burung ini belum pas, ini juga akan sulit teman-teman. Karena dia akan naik turun settingan, kadang jalan, kadang tidak. Ini sudah hal biasa teman-teman. Jadi itulah yang saya berikan teman-teman, ya dari pengalaman saya yang saya jalani, mungkin berguna bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.